어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고민은 언제나 너에게 고인 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Landia Oktajuliska dengan NIM A1D1211032 ruang 001. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sekolah inklusi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Handes Hendra Sofyan MSI. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi itu? Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 1 menyatakan pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bahkan istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah reguler atau biasa yang menerima ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus ATBK dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya. Selain itu, pengertian sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar anak-anak berhasil. Shadow teacher adalah seorang guru yang akan selalu ada di samping dan membantu anak di sekolah. Shadow teacher akan memfasilitasi anak untuk belajar dengan lebih lancar, bermain dengan lebih asyik, dan hidup dengan lebih ceria di sekolah yang inklusif. Shadow teacher atau guru bayang adalah guru yang membantu peserta didik berkebutuhan khusus agar lebih mudah menjalani kegiatan di sekolah. Profesi ini mengutamakan mereka yang berlatar belakang psikologi dan pendidikan. Kemudian, manfaat sekolah inklusi. Dengan bersekolah di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan berbagai manfaat. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas. Berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri, terlepas dari keterbatasannya. Dorongan untuk lebih percaya diri, kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebaya. Karakteristik dari sekolah inklusi yaitu di mana anak berkebutuhan khusus belajar dalam lingkungan yang sama dengan anak lainnya, yaitu anak tidak berkebutuhan khusus. Selain itu, ABK dan ATBK mendapatkan mutu layanan pendidikan yang sama baiknya, di mana ABK mendapatkan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK pada sekolah inklusi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama
duplikasi kurikulum, yakni ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya, peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan inteligensi. Namun, demikian perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik tunanetra menggunakan huruf braille dan tunarungu bicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaiannya. Yang kedua, modifikasi kurikulum, yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan potensi ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas eskalasi untuk peserta didik gifted and talented. Yang ketiga yaitu substitusi kurikulum, yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan melihat situasi dan kondisinya. Yang keempat yaitu omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Nah, apa sih ABK atau anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Di antara tujuannya adalah yang pertama, untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. Yang kedua, jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan, sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. Yang ketiga, untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Materi selanjutnya yaitu prinsip pendidikan inklusi. Prinsip pendidikan inklusi harus ramah dan hangat sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang atau kondisi. Pendidik dan tenaga pendidik memiliki latar belakang serta kemampuan yang berbeda. Dalam prakteknya, pendidikan inklusi semestinya memberlakukan tempat duduk yang bervariasi, agar bisa saling membaur satu sama lain. Materi dan metode pembelajaran dari pendidikan inklusi bervariasi, agar lebih menarik dan menyenangkan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dan karakteristik ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, peserta didik dengan gangguan konsentrasi dan hiperaktif atau ADHD. Anak yang overaktif atau suka bergerak tanpa tujuan yang jelas, pergi dari tempat duduk, keluar kelas dengan tiba-tiba, selalu bergerak tidak bisa diam, susah diatur. Distractibility atau jangka waktu perhatian pendek, konsentrasi cepat hilang, fokus perhatian kurang, kesulitan menerima pelajaran, dan sulit mengarahkan perhatian. Impulsif, tindakan tidak terarah dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.
dan excitability, mudah tersinggung, cepat marah, toleransi rendah, suasana hati cepat berubah, perilaku sulit diduga, dan sulit berinteraksi sosial. Yang kedua yaitu tunarungu. Ada dua hal yang menjadi ciri khas hambatan anak tunarungu, yaitu yang pertama, sulit dalam menerima segala macam rangsang bunyi atau peristiwa bunyi yang ada di sekitarnya. Kedua, kesulitan dalam memproduksi suara atau bunyi bahasa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu tunawicara. Hambatan adalah dalam berkomunikasi verbal yang sedemikian efektif, sehingga pemahaman akan bahasa yang diungkapkan berkurang. Yang keempat, disleksia. Karakteristiknya yaitu perkembangan kemampuan membaca yang terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah, banyak kesalahan dalam membaca. Selanjutnya, disrafia. Karakteristiknya yaitu dikenali dengan sering terlambat dalam mencatat tulisan, sering salah menulis huruf, tulisan sulit dibaca, banyak terjadi kesalahan dalam menulis, seperti huruf tidak lengkap dan terbalik. Kemudian, diskakulia. Karakteristiknya yaitu dikenali ketika sulit membedakan tanda operasional berhitung, sulit mengoperasikan hitungan, sering salah mengurutkan bilangan, susah membedakan angka, dan sulit membedakan bangun geometri. Yang ketujuh yaitu autis. Karakteristiknya dikenali melalui ciri-ciri kesulitan mengenal dan merespon secara sosial. Tidak dapat menunjukkan ekspresi wajah secara jelas dan kurang memiliki perasaan empati, ekspresi kaku, melakukan perilaku berulang-ulang, sulit berkomunikasi, cenderung menyendiri, dan sering mengabaikan situasi di sekelilingnya. Kemudian, anak lamban belajar. Karakteristiknya yaitu dapat diamati melalui daya tangkap terhadap pelajaran lambat, sering terlambat menyelesaikan tugas akademik dibandingkan dengan teman sekelasnya. Rata-rata prestasi belajar rendah, pernah tidak naik kelas, dan sering mendapat nilai di bawah KKM. Kemudian tunadaksa. Karakteristiknya yaitu kategori ini dapat dilihat melalui jari-jari tangan kaku, tidak dapat menggenggam, bagian anggota gerak tidak lengkap atau tidak normal. Terdapat cacat pada alat gerak, kesulitan dalam melakukan gerakan, serta anggota gerak kaku, lemah, lumpuh, dan layu. Kemudian gangguan penglihatan. Karakteristiknya yaitu pengidentifikasian low vision. Dapat dilihat melalui pengamatan PDBK ketika tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus. Sering terjatuh ketika berjalan, bola mata berwarna keruh, mata terus bergoyang, dan peradangan hebat pada bola mata. Selanjutnya yaitu gangguan pendengaran. Karakteristiknya yaitu dibagi menjadi dua kategori, yaitu kurang pendengaran dan tuli. Kurang pendengaran dapat diketahui jika peserta didik sering memiringkan kepala dalam usaha untuk mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, tidak ada reaksi terhadap suara di dekatnya, terlambat dalam perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang tanggap jika diajak bicara. Seseorang dapat dikategorikan tuli jika tidak mampu mendengar sama sekali. Kemudian yaitu gangguan pada aspek perilaku dan emosi. Karakteristiknya yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui gangguan emosi
dan perilaku diantaranya adalah mudah terangsang emosinya, menentang otoritas, sering melakukan tindakan agresif, merusak dan mengganggu, serta sering bertindak melanggar norma sosial atau susila atau hukum dan agama. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama yaitu tunanetra. Ciri-ciri anak yang menderita tunanetra adalah yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awam. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Proses pembelajaran bagi individu tunanetra menekankan pada alat indera yang lain, yaitu seperti indera peraba dan indera pendengaran. Kemudian tunarungu. Ciri-ciri anak yang menderita tunarungu adalah tidak mampu mendengar, terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh atau monoton, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, keluar nanah dari dalam telinga. Kemudian terdapat kelainan organis telinga. Kemudian tunagrahita. Anak yang menderita tunagrahita bisa diketahui dengan jelas secara fisik. Antara lain yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang. Misalnya kepala terlalu kecil atau besar. Yang kedua, tidak mampu mengurus diri sendiri sesuai usia. Yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Yang keempat, kurang perhatian terhadap lingkungan, pandangan kosong. Yang kelima, koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tak terkendali. Terus yang keenam, sering keluar ludah atau cairan dari mulut. Yang menjadi fokus penelitian ini, anak yang berkebutuhan khusus yang dibicarakan ini. Terus, kemudian tunadaksa. Ciri-ciri anak penderita tunadaksa adalah yang pertama, anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal dan hiperaktif. Kemudian hiperaktif, tidak dapat tenang. Tunalaras. Ciri-ciri anak penderita tunalaras adalah yang pertama, bersikap membangkang. Yang kedua, mudah terangsang emosi. Yang ketiga, sering melakukan tindakan agresif. Dan keempat, sering bertindak melanggar norma sosial, norma sosial dan hukum.